Ibu kota negara Republik Indonesia akan dipimpin oleh Kepala Otorita. Kepala Otorita bertanggung jawab mengelola jalannya pemerintahan. Ia juga harus memastikan proyek pembangunan ibu kota berjalan dengan tepat waktu. Menurut draft Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah diberikan ke DPR, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dimulai 2024 secara bertahap. Pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN dilakukan pada semester 1 tahun 2024 dan ditetapkan dengan peraturan presiden. Itu merupakan bunyi pasal 3 ayat 2 draft RUU IKN. Salah satu yang disebutkan dalam draft RUU IKN adalah Otorita IKN. Dijelaskan bahwa Otorita IKN akan menjadi penanggung jawab semua pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Badan Otorita adalah lembaga pemerintah yang dibentuk dalam rangka persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara yang baru. Mengutip dari CNBC, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian atau Bappenas mengatakan bahwa peraturan presiden mengenai Otorita IKN sudah selesai, namun belum bisa berjalan karena masih harus menunggu RUU pemindahan IKN disahkan oleh parlemen. Dalam sistem otorita ini tidak ada pilkada. Hal tersebut dikarenakan kepala otorita IKN akan dipilih langsung oleh presiden langsung. Pengelola IKN nantinya akan langsung bertanggung jawab ke Presiden Republik Indonesia. Selain itu, pemindahan IKN dikecualikan dari aturan yang mengatur daerah pemilihan dalam pemilu. Otorita IKN dipimpin seorang kepala dan wakilnya. Masa jabatan kepala dan wakil otorita IKN adalah 5 tahun dan setingkat menteri. Jabatan tersebut sewaktu-waktu juga dapat dicopot oleh presiden. Menurut draft Undang-Undang IKN, kewenangan pemerintah khusus IKN dalam pengelolaan wilayah mencakup seluruh urusan pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional. Draft RUU IKN juga tidak mengatur pembentukan DPRD dalam pemerintahan khusus IKN. Artinya IKN nantinya tidak akan memiliki DPRD seperti DKI Jakarta saat ini. Terkait siapa kandidat yang akan menduduki jabatan sebagai kepala otorita, hingga saat ini belum ada kepastian. Namun pada saat berada di Istana Merdeka, Jokowi menyebutkan ada beberapa nama kandidat yang akan mengisi jabatan kepala otorita IKN. Salah satunya adalah Ahok. Nama asli Ahok adalah Basuki Tjajapurnama, memang masih memiliki darah keturunan kaum Tionghoa. Lahirnya di Bangka Belitung 29 Juni 1966. Ia merupakan salah satu seorang pebisnis sukses yang mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Nurinda Eka Persada. Selanjutnya pada tahun 95-an, Ahok juga melakukan pembangunan salah satu pabrik sebagai sarana pengolah pasir dengan nama Gravel Peksen atau disebut juga dengan GPS. Tujuan dari usahanya tersebut juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Semua hasil dari kesuksesan yang ia raih bukan tanpa usaha, melainkan dengan berusaha maksimal mungkin. Dengan demikian, ketika meraih sebuah kesuksesan, maka itulah sebuah hasil dari kerja keras. Basuki Tjajapurnama atau lebih akrab dengan panggilan Ahok ini terlahir dari keluarga yang harmonis. Nama ayahnya Indra Tjajapurnama dan ibunya bernama Buniarti Ningsi. Orang tuanya memang berasal dari kaum Tionghoa. Kemudian Ahok juga mempunyai saudara kandung bernama Busupanca Prasetyo, Hari Basuki, dan Vivi Leti Indra. Pada masa kecil ia tinggal di sekitar desa Gantung, Bangka Belitung. Ia menghabiskan waktu bersama keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Pada suatu ketika mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, Ahok kemudian ikut bersama dengan keluarga Misribu yang pada waktu itu membiayai semua keperluan hidupnya. Saat Ahok berada di Jakarta, keluarga Misribu yang membiayai semua keperluannya. Ia juga melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan dengan memutuskan memperdalam pengetahuan pada jurusan teknik geologi. Kampusnya bernama Universitas Trisakti dan lulus pada tahun 1989. Setelah menempuh pendidikan kuliahnya, kemudian Ahok berniat untuk kembali ke Bangka Belitung.
yang merupakan tempat kelahirannya. Selanjutnya ia melakukan perubahan pada hidupnya dengan membuka sebuah bisnis kontraktor pertambangan timah. Nama perusahaannya adalah CP Panda. Perusahaan tersebut memang berhasil, akan tetapi keberhasilannya tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun saja. Setelah itu Ahok memutuskan untuk melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi, yaitu program magister dengan jurusan manajemen keuangan pada tahun 1992. Ahok adalah sosok yang berhasil dalam menjalani kehidupannya, sehingga ia mendapatkan penobatan dari salah satu majalah Tempo, yaitu karena menjadi salah satu dari 10 tokoh yang mampu memberikan perubahan Indonesia. Kemudian pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 2007, Ahok juga mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa, yaitu sebagai salah satu tokoh anti terhadap korupsi. Penobatan tersebut ia dapat pada para penyelenggara negara. Setelah itu Ahok kembali mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa seperti halnya pada tahun 2003 dari Bung Hatta Anti Corruption Award dan lalu Gus Dur Award 2016. Semua hal baik tersebut didapatkan karena hasil kerja keras serta konsistennya dalam berkarya. Ahok terjun ke dalam dunia politik semenjak tahun 2004. Kala itu ia menjadi sosok pemimpin DPC PIB atau Partai Perhimpunan Indonesia. Memang pada saat itu tujuan bergabung untuk bisa melanjutkan ke jenjang DPRD pada masa jabatan 2004 hingga 2009. Alhasil keinginannya tersebut tercapai. Namun pada tahun 2005 ia mundur dari DPRD dan memilih untuk berkarir menjadi seorang pejabat bupati Provinsi Bangka Belitung Timur, masa jabatan 2005 hingga 2010. Lalu ia kembali berkiprah menduduki kursi DPR RI Komisi 2 dengan masa menjabat 2009 hingga 2014. Kemudian tidak sampai situ saja, melainkan melanjutkan karir politiknya dengan menjadi Wakil Gubernur DKI periode 2012 hingga 2017. Akan tetapi ketika Jokowi selaku gubernur menjadi presiden, beliau naik jabatan pada tahun 2014. Nah, itulah informasi terkait ibu kota negara baru yang akan dipimpin oleh kepala otorita dan salah satu kandidat terkuatnya yaitu Ahok. Semoga memberikan informasi. Jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.